Ini seperti bayi ya. Padahal ini boneka loh, boneka yang dibuat dengan tangan dan dibuat persis banget kayak bayi. Bayi-bayi palsu ini sangat menghibur para pembelinya karena ya bagi ibu-ibu malaikat tersebut, mereka menyukai bayi-bayi tersebut dan harganya sekitaran 3.000 sampai 7.000 dolar tergantung permintaan atau request si pembeli. Yang buat bayi palsu ini bernama Eli Habibi yang berusia 20 tahun, masih muda ya, tapi karyanya sudah hebat dan mempunyai banyak uang. Boneka-boneka yang dia ciptakan itu dibuat dari nol dan dibuat dengan tangan, benar-benar dia buat sendiri. Pertamanya dia buat dari tanah liat, lalu lapisan luarnya itu pakai silikon. Jadi benar-benar seperti bayi pada umumnya atau bayi yang kita sering gendong itu loh. Ya, rambutnya dibuat dari rambut asli, jadi itu rambut asli yang sering kita potong tuh, rambut asli kita tuh, sisanya potongannya itu dimasukin satu persatu ke dalam boneka dan di luarnya tuh dilapisin oleh cat khusus. Jadi catnya benar-benar khusus, seperti bahannya aman untuk kesehatan dan warnanya benar-benar harus persis kayak bayi. Semua boneka yang dia buat itu merupakan hasil dari atau requestan dari para pelanggannya. Jadi kalau para pelanggannya minta kulitnya warna coklat atau kulitnya agak hitam atau agak gelap atau rambutnya panjang, kriwel, itu tergantung requestan pelanggan dan dia akan memenuhi sesuai dengan requestan pelanggan. Pelanggannya bukan hanya dari kalangan ibu-ibu, tetapi juga dari kalangan pecinta seni. Jadi mereka sangat suka dengan mengumpulkan guci-guci dan atau orang-orang yang suka kolektor boneka, mereka akan membeli dari dia. Bagi Eli ini adalah merupakan hal yang boneka ini adalah hal yang spesial karena ada beberapa pelanggannya seperti wanita-wanita itu bukan menganggap dia sebagai boneka lagi, tetapi seperti anaknya sendiri. Mungkin dia kehilangan anaknya dan dia membeli bonekanya, dan boneka itu harus persis kayak almarhum bayinya, dan dia benar-benar menjaga boneka tersebut seperti bayinya sendiri. Ibu-ibu tersebut membeli boneka tersebut untuk sebagai penghiburan atas kehilangan bayinya. Jadi Eli sendiri menyebut pelanggan tersebut adalah ibu yang bermalaikat hati atau hatinya seperti malaikat ya. Ada juga ibu-ibu yang tidak bisa punya anak atau dia tidak mau punya anak, jadi mereka membeli boneka itu dari Eli, dan Eli menyebut para pelanggannya itu adalah ibu bersangkar kosong. Ada juga ibu-ibu yang ditinggalkan oleh anaknya, misalnya anaknya pergi kuliah ke luar negeri dan dia merasa kesepian di rumah, jadi mereka membeli boneka tersebut dan dirawat seperti anaknya. Bukan hanya ibu-ibu tersebut, banyak juga acara-acara atau prosedur TV yang membeli boneka tersebut untuk sebagai aset dalam videonya atau sebagai pelengkapan film. Jumlah paling besar atau jumlah pembelian paling besar itu adalah pelanggan dari pelanggan pecinta seni atau orang-orang yang suka ngumpulin boneka. Mereka benar-benar membeli begitu banyak boneka dari si Eli. Ya, para kolektor seni itu sekaligus menyukai bayi dan juga menyukai seni, dan hasil karyanya si Eli itu merupakan boneka yang mereka sangat suka. Jadi mereka benar-benar membeli begitu banyak dari Eli dan mengoleksinya. Saking si Elinya membuat produk tersebut seperti sempurna banget di mata para kolektor tersebut ya, harganya juga semakin mahal. Jadi semakin sulit tingkatannya, semakin mahal harganya. Boneka-boneka ini dijual sekitar 3.000 sampai 7.000 dolar tergantung permintaan atau request si pelanggan. Semakin dia sulit, semakin barang-barangnya susah dicari atau seperti warna rambutnya susah dicari, itu harga bonekanya pun akan semakin mahal. Eli selalu berpikir bahwa dia mengerjakan boneka itu jangan sampai ada satu kesalahan pun. Jadi dia selalu menanyakan pelanggannya itu secara detail. Jadi Eli itu selalu menanyakan tentang kulit rambutnya harus seperti apa, warnanya seperti apa, dan bonekanya harus sebesar apa, dan dia maunya seperti apa. Pokoknya detail banget dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, badannya, dan semuanya ditanyakan secara detail.
Ya, pengerjaannya juga harus secara detail dan dilakukannya secara detail dan hati-hati. Dan ya karena begitu banyak requestan dan melakukan hal yang sama, ya kadang-kadang juga ada merasa bosannya dengan pembuatan boneka itu. Tetapi Ellie mengatakan ketika hasil karyanya itu jadi, hatinya senang banget karena benar-benar indah dan persis kayak bayi yang diinginkan oleh pelanggannya. Usaha pembuatan boneka ini merupakan benar-benar pekerjaan yang disukai Ellie, dan dia lakukan pada tahun 2014 sampai sekarang. Dan dia tuh benar-benar menyukai bayi, jadi dia membuat boneka itu atau membuat hasil karyanya itu dengan senang hati dan dengan sukacita karena itu merupakan hobinya. Bagi Ellie, pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang mulia karena hasil karyanya dapat membuat orang lain bahagia. Ada beberapa boneka yang membantu para ibu yang mengalami trauma atau kehilangan anaknya sembuh batinnya karena hasil karyanya si Ellie. Jadi Ellie itu benar-benar bahagia bisa menolong orang, membantu orang, menyembuhkan orang lewat karyanya tersebut. Ya, kita bisa bayangkan ya, ibu-ibu yang kehilangan bayi itu, atau ibu-ibu yang tidak bisa mempunyai anak, atau ibu-ibu yang pengen punya anak tetapi dia tidak ingin hamil. Nah, ini bolehlah membeli boneka tersebut, karena dengan membeli boneka tersebut, pertama kita bisa mengobati rasa kesendirian ketika kita rasanya nggak punya anak. Itu kayaknya rasanya kurang ya untuk menjadi seorang manusia. Dengan adanya bonekanya Ellie ini, dia bisa membantu kesepian seorang ibu. Ada lagi boneka Ellie yang bisa membantu menghilangkan rasa traumatis akibat kehilangan bayinya. Ya, namanya juga kejadian ya, ibu-ibu yang itu mengalami kehilangan bayinya karena sakit, lalu masa sangat sedih dan trauma, dan boneka Ellie itu bisa menyembuhkan rasa trauma dan sedihnya. Dan Ellie juga merasa bahagia, dan Ellie patut dicontoh karena pekerjaannya mulia, karena dia dengan hasil karyanya itu bisa membantu banyak orang dan menyembuhkan banyak orang. Dan jangan lupa Ellie juga mengerjakan kerjaannya itu dengan senang hati dan merupakan hobinya, dan dia menyukai anak-anak dan bayi. Jadi bagi kita yang di luar sana, kerjakan kerjaan yang menurut kamu bisa membuat kamu bahagia, bisa membantu orang banyak, dan kerjaan kamu juga positif, halal, dan tidak merugikan orang lain, dan itu merupakan hobi kamu. Jadi kamu juga tidak akan merasa menderita atau merasa kesulitan. Kalau ada penderitaan atau merasa kesulitan pun karena itu merupakan hobi kamu, dan itu merupakan pekerjaan yang positif dan halal dan bisa membantu banyak orang. Jadi masalah itu kan lewat sendirinya atau mudah dilewatin, bukan sesuatu masalah yang susah untuk dilewatin, karena kita menyukainya, dan itu pekerjaan merupakan hobi, dan itu pekerjaan merupakan pekerjaan yang positif dan halal. Jadi kita patut contoh ya untuk pekerjaan Ellie yang sangat mulia. Dari umur 20 tahun dia mempunyai usaha yang sangat, aku bilang pinter banget. Kreasi usahanya tuh bener-bener keren banget, idenya itu bener-bener unik ya, bener-bener hebat lah untuk umur 20 tahunan. Jadi kalau kalian bingung mau buka usaha apa, mau kreasi apa, semoga video ini menginspirasi kalian untuk membuat usaha yang unik, yang bisa membantu banyak orang, yang positif, halal, dan pastinya menghasilkan uang dan membuat kita hidupnya sejahtera, dan duitnya pun bisa membantu orang lain juga. Dan semoga video ini kalian suka. Jika kalian suka, silakan untuk subscribe, share, and like, dan jangan lupa komennya yang positif ya, untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang positif dan enak. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, share, and like jika kamu suka. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa, dadah.